Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabatku-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang baru bergabung, dan juga terima kasih kepada para subscriber setia yang menyimak konten YouTube saya ini dari awal sampai akhir. Dan sebaiknya konten YouTube ini disimak ya, walaupun baru bergabung gitu, sebaiknya disimak dari awal yang tentang spiritualitas dan sampai yang sekarang, karena ada hubungannya dan bersambung gitu, agar mudah memahami. Dan juga jangan lupa sebelum menyimak konten YouTube ini, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pemahaman, karena ini ilmu batiniah. Bagi yang masih awam itu akan ada, maksudnya agak sulit dipahami. Ada beberapa pelajaran yang memang butuh pencernaan atau butuh muhasabah diri dan butuh tafakur gitu. Kecuali mungkin yang sudah mengikuti konten saya dari awal, karena ada sambungan-sambungan pelajarannya itu lebih mudah dipahami gitu ya. Karena kan selama ini kita belajar syariat dari kecil, tapi tentang spiritualitasnya itu jarang ada yang dipelajari gitu bagi sebagian orang awam. Bahkan sebagian besar orang awam memang kurang begitu mengerti gitu tentang ilmu spiritualitas ini, atau yang lebih tinggi lagi adalah ilmu tasawuf. Namun saya di sini lebih cenderung kepada hikmah kehidupan aja ya, karena memang lebih kena dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kadang di dalam hadis, dalam Al-Qur'an, atau dalam ilmu yang kita belajari dari guru, atau dari dari majelis taklim, atau dari siapapun, atau dari buku, ternyata pada prakteknya hidup itu berbeda gitu. Tidak tidak semulus atau tidak seindah kata-kata dari suatu wejangan atau dari suatu nasihat gitu kan. Ternyata hidup kita itu tidak selalu indah seperti nasihat-nasihat spiritual gitu kan. Nah, makanya di sini saya akan membahas tentang hikmah kehidupan. Jadi hikmah itu apa? Hikmah adalah sisi positif atau sisi baik dari sesuatu. Jadi suatu permasalahan, suatu aktivitas, suatu keburukan, bahkan suatu kejelekan atau suatu kemungkaran, suatu apapun, di sini kita ambil hikmahnya. Jadi selalu ada hikmah dalam setiap musibah, dalam setiap masalah, dalam setiap ujian, setiap cobaan. Semua mengandung hikmah bagi yang mau mengambil pelajaran di dalamnya gitu, untuk kita bisa berbenah dan lebih legowo dalam menghadapi kehidupan ini. Artinya apa? Jadi kita itu lebih mudah menerima kenyataan. Kalau kita mau mengikuti syariat, tentu manusia itu tidak akan ada yang mampu 100% gitu. Bahkan dalam hukum negara pun kita tidak 100% ikut hukum dalam Al-Qur'an kan. Nah, maka dari itu spiritualitas itu dibutuhkan gitu. Dibutuhkan artinya apa ya? Kita segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Iya kan? Tentu misalkan nih, dalam ini bukan bukan untuk merendahkan syariat, bukan ya. Justru syariat itu dihadirkan untuk menyempurnakan akhlak kita gitu. Namun apalah daya, manusia itu memiliki keterbatasan, dan manusia itu tempatnya lemah, salah, hilap, dan juga dosa. Maka dari itu syariat itu kita imbangkan juga dengan spiritualitas, atau kita imbangkan dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Maksudnya
maksudnya. Jadi dohir kita melakukan syariat dengan sebaik mungkin, dan juga hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengatur segalanya. Maksudnya di situ ya. Jadi maksud saya, lahir dan batin kita seimbangkan gitu. Nah, di sini tentang hikmah kehidupan, bahwa tentu segala sesuatu apapun yang dibahas di sini tetap dasarnya berlandasan pada Al-Qur'an ya. Bahwa dalam surat Al-Baqarah itu kan ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang telah diberikan hikmah atau mendapatkan hikmah, maka ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Karena memang hikmah itu adalah sisi baik dari segala sesuatu, ataupun misalkan sisi positif dari segala sesuatu. Sesuatu itu bisa saja permasalahan, bisa tentang ibadah, bisa tentang perbuatan baik, perbuatan buruk, tentang ujian, tentang cobaan, tentang apapun, segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka semua itu mengandung hikmah bagi yang mau mengambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi basicnya kita bahas tentang hikmah dulu. Itu apa? Hikmah adalah sisi baik dari segala sesuatu atau sisi positif dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu apapun kita ambil hikmahnya. Makanya sering dengarkan orang tua zaman dulu atau orang tua kita itu, ya sudah, ambil saja hikmahnya, ambil saja hikmahnya, ya wis ambil saja hikmahnya gitu kan. Entos lah entos, ambil we hikmahna gitu kan. Selalu orang tua kita selalu mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, maksudnya itu ambil saja kebaikannya, walaupun itu adalah suatu keburukan atau suatu musibah atau suatu ujian gitu. Jadi seperti misalkan kita nih amit-amit ya jatuh dari motor gitu kan, alhamdulillah gitu kan, cuman lecet gitu, alhamdulillah ya cuman helmnya doang yang pecah gitu, kepalanya masih utuh gitu kan. Terus misalkan kita belajar gitu kan, alhamdulillah gitu salahnya cuman segitu, padahal misalkan cuman nilainya 5 gitu, tapi masih alhamdulillah aja gitu kan. Jadi itulah dengan kita mengambil kita mampu bersyukur, itulah hikmah dari segala sesuatu itu gitu. Jadi kebaikannya aja yang kita ambil, keburukannya kita lupakan. Maksud di sini dilupakan itu agar menghindari rasa keluh kesah di dalam hati. Jadi intinya hikmah ini erat sekali hubungannya dengan rasa syukur gitu ya. Nah, makanya kalau kita sudah mampu mengambil hikmah dari segala sesuatu, kita akan mudah bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang mengerti apa artinya bahagia gitu. Jadi kita bersyukur maka kita akan bahagia. Kita bersyukur maka kita akan mendapatkan nikmat yang bertambah dan bertambah, sehingga kita selalu bahagia setiap harinya gitu. Tapi tidak menyepelekan juga hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jelek, ya tetap kita hindari. Kita ambil hikmahnya, tapi bukan berarti kita dengan semena-mena melakukan keburukan atau kejelekan atau mengumbar hawa nafsu ya. Ini beda konteks ya. Ini beda konteks gitu loh. Saya membahas ini bukan berarti ya udahlah ambil aja hikmahnya, tapi melakukan keburukan setiap hari tanpa sadar untuk bertobat gitu. Itu juga salah dan suatu tanda ketertipuan juga gitu kan. Nah, makanya di sini maksud saya itu untuk menghindari kita berkeluh kesah di dalam hati. Jadi positifnya kita ambil ke dalam hati, energi negatifnya kita buang, keluh kesahnya kita buang gitu. Jadi itulah intisari dari hikmah kehidupan yang kita jalani, aktivitas kita setiap harinya itu ya. Karena memang setiap hari itu kita tidak akan terlepas dari permasalahan. Hidup dengan siapapun atau hidup tanpa siapapun, masalah itu akan selalu ada. Misalkan dengan manusia atau dengan keluarga, masalah keluarga akan selalu ada. Kita hidup tanpa keluarga atau misalkan dengan binatang peliharaan, dan binatang
binatang peliharaan itu pun akan membuat masalah untuk menguji kita gitu. Nah, makanya disitulah setiap kali kita menemukan masalah, mampu atau tidak kita mengambil sisi positifnya gitu, atau sisi baiknya dari permasalahan tersebut gitu ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kita mengambil hikmah dari setiap pelajaran atau permasalahan apapun dalam hidup ini. Intisarinya adalah untuk menambah kesyukuran di dalam hati kita, membuang energi negatif dari hati kita, menambah energi positif ke dalam hati kita, dan juga untuk mudah menerima kenyataan serta membuang keluh kesah di dalam hati kita, sehingga alam bawah sadar kita kosong dari energi negatif, dipenuhi dengan energi-energi positif, dan bisa menyebarkan energi positif untuk orang lain juga, sehingga hidup kita itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan juga bahkan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Nah, jadi segini saja dulu tentang hikmah. Nanti kita lanjutkan lagi di session berikutnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah.